Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dinda Larasati, Evi Pramitasari, Esti Wijirahayu, dan Sangaji Nurkuncoro Kusumo akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mereview jurnal yang berjudul Kerangka Tanggung Jawab Etis dan Sosial untuk Keuangan Islam. Selanjutnya, apa sih masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi dalam kasus ini yaitu krisis keuangan yang meningkat selama beberapa dekade terakhir yang disebabkan oleh globalisasi dan liberalisasi telah menimbulkan pertanyaan baru, serta harapan bagi bisnis dan lembaga keuangan untuk lebih manusiawi, etis, dan transparan, sehingga menimbulkan kesadaran akan pengembangan berkelanjutan, kewarganegaraan perusahaan, tata kelola yang baik, kewirausahaan berkelanjutan, triple bottom line, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lonjakan minat dalam doktrin tanggung jawab etis dan sosial ini sebagian mencerminkan ketidakpuasan yang berkelanjutan di antara komunitas bisnis, sehubungan dengan pandangan dunia yang membatasi dan terkadang menyesatkan yang tertanam dalam kepentingan pribadi, dan individualisme sekuler dan hedonistik yang mendasari pandangan dunia ekonomi barat. Ketidakpuasan ini sebagian diperburuk dengan meningkatnya skandal bisnis. Karenanya, masalah etika dan moralitas yang menjadi pusat perhatian di kalangan bisnis dan komunitas keuangan di Barat saat ini juga relevan dengan lembaga keuangan Islam. Sebagai organisasi yang diatur oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam Islam, lembaga keuangan Islam harus secara ketat mematuhi dan memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam yang biasa dikenal dalam bahasa Arab sebagai syariah. Pengembangan hipotesis yaitu yang pertama, dimensi tanggung jawab etis dan sosial meliputi ada kesepakatan luas tentang fitur utama dari apa yang biasa disebut doktrin tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Singkatnya, CSR menangani beberapa bidang berikut. 1. Dimensi lingkungan, dimensi sumber daya manusia, dimensi filantropi, dan dimensi hak manusia. Contoh aktivitas dan dimensi tanggung jawab etika dan sosial yang tak terhitung jumlahnya dari daftar yang disebutkan di atas diadopsi dalam banyak literatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, dimensi piramida. Masalah 3 tingkat piramida, masalah tidak saling eksklusif dalam arti bahwa semua tingkatan saling terkait dan bergantung satu sama lain. Panah menuju ke atas dan ke bawah di sepanjang piramida masalah mengungkapkan fleksibilitas dan mekanisme perubahan dalam pengambilan keputusan dalam arti setiap elemen yang terdiri dari satu tingkat masalah dapat diangkat ke atas atau didorong ke bawah tergantung pada keadaan beberapa yang menyangkut masyarakat pada umumnya. Ini mencerminkan dinamisme piramida masalah dan membantu proses pengambilan keputusan dalam konteks, waktu, dan ruang yang berbeda. Jika misalnya keadaan berubah mengundang perusahaan untuk merespon dan akibatnya mempertimbangkan kembali peran mereka dalam masyarakat, ini akan mengharuskan mereka untuk menyelarasakan kembali semua lembaga bisnis mereka seperti misi, visi, penerapan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaporan urusan perusahaan, dan lain-lain ke yang baru masalah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip yang digariskan oleh syariat. Metode penelitian jurnal ini yaitu membangun model untuk merancang prinsip untuk membuat trade-off di antara kelompok pemangku kepentingan adalah masalah etika terberat yang biasanya muncul. Syariah di sisi lain memberikan kerangka konkret untuk menentukan cara optimal bagi kontribusi atau hak dan tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan. Secara khusus, prinsip masalah telah digunakan sepanjang sejarah Muslim untuk melindungi dan menyelesaikan masalah yang timbul dan dari potensi konflik hak tanggung jawab di berbagai bidang. Selanjutnya tujuan dari makalah ini yaitu mengatasi masalah dengan menggambarkan fitur-fitur penting dari model etis keuangan Islam dan penyediaan syariah. Untuk teori yang digunakan sendiri yaitu di sini menerapkan teori berdasarkan kebutuhan psikologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri manusia. Hasil penelitian terdiri dari hipotesis terdukung atau tidak. Dari artikel di sini, bahwa hipotesis menunjukkan terdukung. Sebagai lembaga yang diatur oleh prinsip syariah, lembaga keuangan Islam harus
menyimpang secara signifikan dari mitra konvensional mereka. Komitmen kuat Islam untuk persaudaraan, moralitas, dan keadilan menjadikan kesejahteraan semua manusia sebagai tujuan utama lembaga keuangan Islam. Kesejahteraan ini mencakup kepuasan fisik dan spiritual yang mencakup pertimbangan dunia saat ini dan akhirat. Jadi, sementara lembaga bisnis bisa cenderung menempatkan laba sebagai lambang dan tujuan utama mereka, bank syariah harus memasukkan laba dan tanggung jawab sosial ke dalam tujuan mereka. Namun demikian, Islam berjuang untuk keseimbangan antara keuntungan dan tujuan sosial. Meskipun demikian, para ahli telah mencatat bahwa membangun modal untuk merancang sebuah prinsip untuk membuat pertukaran di antara berbagai pemangku kepentingan adalah masalah etika terberat yang biasanya muncul. Untuk lembaga keuangan Islam, masalah ini menjadi lebih akut terutama ketika tujuan bisnis mereka termasuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa mereka cenderung menerima pengembalian yang adil atas investasi mereka, sementara pada saat yang sama mereka sesuai dengan syariah. Kesimpulan, lembaga keuangan Islam didorong untuk berkorban, menyerah, dan membelanjakan hartanya untuk orang miskin dan masyarakat yang membutuhkan, sambil mengharapkan pahala hanya dari Tuhan. Sehubungan dengan pengelolaan beragam harapan dan minat, syariah menyediakan kerangka kerja bagi manajer untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari potensi tanggung jawab yang saling bertentangan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Secara khusus, piramida maslahah bersama dengan konsep pencegahan bahaya yang telah kami jelaskan sebelumnya berfungsi sebagai model yang layak dan efektif untuk merancang kerangka kerja keputusan untuk membuat pertukaran antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keduanya merupakan piramida maslahah dan prinsip pencegahan bahaya dapat berkontribusi terhadap pembentukan pedoman untuk penilaian moral atau pendekatan normatif dalam analisis dan manajemen pemangku kepentingan. Mereka juga berfungsi sebagai model yang layak untuk merancang prinsip-prinsip untuk membuat pertukaran antara kepentingan pemangku kepentingan yang beragam. Kerangka kerja tersebut juga memungkinkan para manajer untuk menimbang dan menyeimbangkan kepentingan yang dipengaruhkan sehingga kewajiban berbagai tanggung jawab etika dan moral dapat terwujud tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Ini dapat disimpulkan secara praktis, teoritis, dan metodologis. Dari artikel di sini dapat disimpulkan secara metodologis. Makalah ini mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan menggambarkan fitur-fitur penting dari model etis keuangan Islam dan penyedia syariah. Resep yang memberikan kerangka kerja bagi manajer untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari tanggung jawab yang saling bertentangan dan dilema etika terhadap berbagai pemangku kepentingan. Secara khusus, makalah ini mengusulkan untuk mengadopsi piramida maslahah yang dapat berfungsi sebagai model yang layak dan efektif untuk merancang kerangka kerja keputusan untuk mengelola konflik dan kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian dan future research. Keterbatasan penelitian ini yaitu pada ruang lingkup yang terlalu luas serta cara memperoleh sumber hanya dari buku-buku yang ada. Yang kedua, future research. Diharapkan penelitian yang akan datang bisa mengadopsi
piramida masalah yang dapat berfungsi sebagai model yang layak dan efektif untuk merancang kerangka kerja keputusan yang mengelola konflik dan kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan.